Selamat bertemu kembali dengan Ibu Betty. Kita masuk materi berikutnya mengenai teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Nanti akan kita membahasnya. Ya. Sebelumnya, kalian akan mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kalian capai, yaitu 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian, komplikasi, dan resolusi. 3.4, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian kompetensi dasar keterampilan. 4.3, mengonstruksi nilai-nilai informasi dari cerita sejarah. 4.4, menulis cerita sejarah dengan memerhatikan kebahasaan. Ya, itu kompetensi dasar yang akan kalian capai. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana atau apa saja mengenai teks cerita sejarah. Ya, pada bab 2 ini mengenai pemahaman teks cerita sejarah. Kemudian, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Nilai-nilai, kebahasaan dan penyusunan teks cerita sejarah. Pemahaman teks cerita sejarah menyangkut pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan jenisnya. Apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ciri-ciri teks cerita sejarah menampilkan masa lalu atau berlatar masa lalu, berupa fakta atau fiksi, kemudian disajikan secara kronologis, dan sering menggunakan konjungsi temporal. Jenisnya yaitu jenis teks cerita sejarah berdasarkan fakta dan berdasarkan sejarah fiksi. Strukturnya apa saja dalam teks cerita sejarah? Yang pertama adalah abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat klimaks, kelima resolusi, dan keenam koda. Ibu jelaskan di sini strukturnya, yaitu 1, abstrak. Apa itu abstrak? Ini pada bagian awal. Bisa berupa ringkasan inti cerita, itu biasa letaknya di awal, bisa juga di akhir. Ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi, bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Komplikasi adalah alat terjadinya masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, ya, saat terjadinya masalah. Jadi permasalahannya mulai ada atau mulai timbul, ya. Sedangkan keempat, klimaks, itu adalah puncak konflik atau permasalahan, ya. Kelima, resolusi merupakan bagian dari cerita yang memuat mengenai jalan keluar, ya. Sudah mulai ada solusi, ya, namanya resolusinya yang diambil tokoh, ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Dan keenam atau terakhir adalah koda, merupakan bagian akhir atau penutup dari cerita yang mengandung makna dan amanat. Apa saja fungsi teks cerita sejarah? Bisa dipakai untuk rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah bisa berupa teks cerita sejarah dan unsur pembangun teks sejarah. Langkah-langkah yang akan kalian pakai atau untuk menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan saksama. Kemudian, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita. Berikutnya adalah mencatat pokok-pokok isi. Unsur pembangun teks cerita sejarah yang perlu kalian ketahui ada unsur intrinsik, kemudian unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi kebesaran pemerintahan, corak penceritaan,
unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Nilai-nilai apa saja yang dapat kalian ambil dari teks cerita sejarah? Bisa berupa nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Berikutnya adalah kebahasaan dalam teks cerita sejarah, meliputi keterangan, ada juga kata sifat, bahasa kias, dan majas. Menyusun teks cerita sejarah, kemudian kalian nanti juga akan menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah bisa dilakukan dengan wawancara dan juga menulis kreatif. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah: membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah. Ya, itu materi mengenai teks cerita sejarah. Ya, Ibu harap dengan materi itu kalian sudah memahami apa itu teks cerita sejarah. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih.